Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Chisato wa Mao Shindairu. Nah, jadi ini menarik banget gitu kan, karena di awal episode kelimanya itu sendiri, kita kembali lagi tuh dipertegas lah dengan salah satu kekuatan DA gitu kan, atau Direct Attack yang mampu mengendalikan media. Terutama itu adalah media-media yang ada di Jepang sana gitu kan. Dan by the way, kenapa di sini si Kurumi nggak kerja, malah sibuk makan? Mana udah numpang tinggal lagi nih bocil. Dan ya, langsung aja lah mari kita coba bahas beberapa hal atau teori yang mungkin masuk akal lah. Atau ya sedikit menyinggung lah di episode kelimanya kemarin. Nah jadi langsung aja lah mari kita coba bahas sebuah teori lagi mengenai ini anime, Licorice Recoil. Dan ya jadi kita bahas dulu si Jin gitu kan. Ya jadi si Jin ini tuh adalah pembunuh bayaran untuk sekarang, dikenalnya seperti itu gitu kan. Tapi kayaknya si Jin ini tuh melakukan misi kali ini tuh bukan karena duit gitu kan. Tapi karena ingin memang membersihkan nama dia yang dianggap sebagai pembunuh keluarga dari Matsuhita. Karena menurut Jin dan si Mika itu sendiri, dia itu masih bekerja jadi partnernya Mika di 20 tahun yang lalu di kejadian pembunuhan tersebut. Jadi dia pengen yang nama itu membersihkan nama dia, makanya dia ambil job tersebut gitu kan. Dan ini mungkin salah satu sabotase dan mungkin adu dombanya dari Alan lah gitu kan, seperti yang sudah kita kira-kira gitu. Nah, bahkan sudah dikonfirmasi ya kalau si Matsuhita itu sendiri adalah karakter fiksi yang tubuhnya itu sendiri itu dimanfaatkan oleh organisasi Alan buat melakukan provokasi kepada si Chisato, yang mana tujuannya juga masih belum jelas gitu kan, kenapa dia tuh pengen banget Chisato tuh jadi pembunuh gitu kan, jadi pembunuh jenius dan mungkin bakalan di show offin atau mungkin diperkenalkan kepada dunia gitu. Nah jadi begitulah makanya si Jin ini tuh dibebaskan sama Mika di akhir episode kelimanya kemarin gitu. Dan next kita bahas lagi soal jantungnya dari si Chisato gitu kan. Jadi ya next kita bahas Chisato yang memiliki jantung buatan, yang mana menurut Mika itu sendiri itu adalah teknologi dari organisasi Alan yang sangat mutakhir gitu kan. Dan karena memang Alan adalah organisasi yang mengumpulkan orang-orang berbakat dan jenius termasuk dalam bidang ataupun industri medis gitu. Sehingga mereka bisa buat jantung buat si Chisato gitu kan. Terus kapan sih Chisato ini tuh mulai mendapatkan jantung buatannya? Jadi kalau boleh menebak-nebak lah. Jadi kalau menurutku dan ada juga yang komen lah dari kemarin gitu kan di kolom komentar mengenai kapan sih Chisato ini tuh dapat jantungnya gitu. Ya, kalau boleh berpendapat sebenarnya bisa saja si Chisato ini tuh telah gugur gitu kan di misi 10 tahun yang lalu, di peristiwa 10 tahun yang lalu di Tower Radio Tua, yang mana itu juga melibatkan Mika dan Kusonoki seperti apa yang ada di awal openingnya itu sendiri. Tapi karena bakat si Chisato sebagai Licorice itu yang sangat kuat dan jenius, Alan itu nggak mau sia-siain bakatnya gitu kan. Apalagi Alan dan DA ini tuh butuh sosok seperti Chisato untuk menjadi simbol hero yang menyelamatkan Power Radio di masa lalu. Jadi mau ditutupin-tutupin lah gitu kan penyerangan teroris itu dengan diciptakan sebuah hero yang menyelamatkan, atau dengan hero yang dianggap sebagai suatu peristiwa yang luar biasa, adanya seorang Licorice yang bisa solo run gitu kan ngadapin para teroris dan ngerebut yang namanya itu Tower Radio gitu kan. Dan kalau kalian perhatikan di openingnya, yang di bagian tower radio itu kan meledak hancur semua tuh, dan itu jelas banget tuh menggunakan alat meledak gitu kan, yang mana harusnya di dalam gedung radio tersebut itu masih ada Chisato dan para Licorice muda gitu kan, serta para teroris juga lah di sana. Jadi mereka tuh ngumpul di sana, dan ya mungkin saja sebenarnya di E itu gagal dalam misi tersebut dan mau cuci tangan lah dengan membunuh semua yang ada di dalam tower radio itu, dan ngebuat gitu kan mereka-mereka yang ada di dalam radio tersebut itu iya kena ledakan gitu, yang membuat Mika ini tuh harus bertanggung jawab lah dengan peristiwa tersebut gitu kan. Makanya dia cabut dari DA sebagai bentuk tanggung jawab dia mengenai keputusan untuk meledakkan gedung tersebut. Ya mungkin saja si Mika ini tuh udah mepet banget itu kan keputusannya itu, daripada gitu kan, daripada para teroris ini tuh menang ya, karena daripada kalah gitu kan sama teroris, lebih baik ya semuanya dikorbankan gitu kan, termasuk para Licorice yang ada di dalam gedung tersebut gitu kan, yang memang dari awal tuh tidak punya identitas gitu kan, karena memang seperti itulah tugas dari Licorice Recoil gitu kan tugasnya Licorice gitu. Dan kebetulan Chisato itu adalah Licorice yang berbakat, dan Alan pun datang lah saat itu kan, dan buat penawaran lah terhadap si Mika, sebuah perjanjian yang mana perjanjiannya juga masih belum jelas, yang sempat disinggung di episode 4,
bahwa mereka akan menolong Chisatu dengan memberikan jantung palsu atau jantung buatan mesin Iron Head mungkin agar bisa dianggap hero lah si Chisatu ini, dengan syarat yang mungkin Chisatu diselamatkan. Bagi DA keuntungannya mereka tuh nyiptain sebuah hero yang nantinya diberitakan kalau Chisatu ini tuh adalah Licorice hebat yang menyelamatkan Tower Radio sendirian. Gokil memang. Bahkan Chisatu tuh sempat singgung di episode satunya gitu kan. Jadi iya, kesimpulan ini tuh didukung dengan pernyataan Chisatu yang di episode satunya kemarin yang mengatakan kalau DA itu sangat ahli dalam melakukan atau memalsukan berita, membuat rakyat di Tower Radio itu menjadi simbol perdamaian gitu kan. Jadi karena si Alan ini tuh pengen banget Chisatu ini tuh apa ya, bisa jadi bagian dari mereka dan bakatnya ingin dikenal di seluruh dunia sebagai hero lah gitu kan. Dan DA juga butuh Chisatu sebagai sosok untuk bisa jadi hero atau mungkin pahlawan yang menyelamatkan Tower Radio dari serangan teroris gitu kan. Makanya berita si Chisatu sebagai Licorice terkuat yang berhasil menyelamatkan Tower Radio sendirian itu digaung-gaungkan sama DA gitu kan. Padahal ya mungkin saja saat itu Chisatu dan yang lainnya itu sudah tewas atau mungkin Chisatu masih bisa diselamatin, makanya dia kasih uh, jantung buatan dari Alan dan dipakailah sampai sekarang gitu kan. Makanya mungkin dengan penebusan dosa tersebut akhirnya Mika keluar dari DA karena dia merasa bersalah karena mungkin mengambil keputusan untuk menghabisi semua yang ada di gedung tersebut, dan juga ngebawa Chisatu dan membimbing dia karena Chisatu juga merasa bertanggung jawab dengan rekan-rekannya yang ada di Tower Radio lama tersebut gitu. Ya, untuk kemampuan dari instingnya Chisatu sebagai Licorice memang mungkin adalah bakat yang sudah turun ya, karena mungkin Chisatu memiliki bakat yang dibawa dari lahir, dan karena itulah Alan Organization itu melirik Chisatu gitu kan. Tapi sayangnya dia mungkin gugur saat penyerangan di 10 tahun yang lalu dan ngebuat si Alan ini tuh merasa tidak apa ya, tidak ingin hal tersebut terjadi, dan makanya dia mencoba memberikan sesuatu pertolongan yang mungkin sampai sekarang diingat sama Chisatu. Dan ya ini bakalan menarik banget gitu kan. Lalu apa sih misi si Chisatu ini tuh yang diinginkan oleh organisasi Alan atau yang diberikan oleh organisasi Alan? Ya jadi kalau menurutku di episode kelima kemarin kan itu si Mika tuh ngomong sama si Wellnut atau Kurumi, yaitu tergantung Chisatu. Nah ini menarik banget gitu kan. Ya, kalaupun boleh menebak, mungkin gitu kan, peristiwa di Tower Radio 10 tahun yang lalu tersebut itu bakalan diulangi lagi pada bulan November di Tower Radio baru, sesuai dengan apa yang dikatakan Matsuhita di episode 5-nya yang dikendalikan oleh orang lain, yang kemungkinan adalah salah satu organisasi Shinji gitu kan. Atau mungkin organisasi Alan lah. Shinji lah kayaknya. Dan misinya tersebut itu adalah menghabisi semua penjahat yang ada di tower tersebut. Jadi Tower Radio yang baru bakalan diisi lagi, dan skenarionya itu dibuat kayak penyerangan di 10 tahun yang lalu di Tower Radio lama. Dan ya sebagai hero baru nantinya Chisatu bakalan mencoba untuk menyelesaikan misi tersebut. Ya harusnya sih, karena Shinji pengennya Chisatu tuh menghabisi semua penjahat yang ada di dalam Tower Radio baru tersebut gitu kan. Dan ya nantinya Chisatu bakalan dikenal lagi sebagai hero, tapi bukan dari Licorice, karena di Tower Radio lama tuh Chisatu tuh dianggap sebagai hero dari Licorice gitu kan, yang berhasil menyelamatkan Tower Radio sendirian, dan itu beritanya mungkin ditekan sama DA dan hanya didengar sama orang-orang di sekeliling DA kan. Tapi kali ini tuh Shinji pengen Chisatu itu jadi hero yang dikenal oleh orang lain karena berhasil menyelamatkan Tower Radio sendirian, dan itu beritanya nggak bisa ditutupin sama si DA gitu kan. Dan akhirnya Chisatu dianggap sebagai hero yang berhasil menyelamatkan Tower Radio baru gitu kan, dan berasal dari organisasi Alan atau sebagai anaknya Alan, seperti di episode 4 yang mana ada seorang pianis yang dianggap sebagai pianis jenius yang berasal dari Alan organisasi gitu kan. Benar-benar sangat skenario yang sangat-sangat pengen banget gitu kan si Chisatu ini tuh berasal dari Alan gitu kan. Karena itulah mereka tuh ngebentuk atau memprovokasi Chisatu untuk bisa yang namanya tuh ngebunuh orang lain gitu kan, sebagai persiapan untuk pertempuran nanti di ujung-ujung episode gitu kan. Dan kalau boleh menebak lagi dengan sikap Chisatu yang seperti sekarang gitu kan, yang nggak mau bikin orang lain itu kehilangan nyawa gitu kan, ya kemungkinan Chisatu bakalan ketemu lagi sama Shinji, bukan untuk bertarung dan memenuhi misinya, tapi untuk mengembalikan jantungnya, karena dia tidak ingin membunuh lagi dan dia juga nggak mau
yang namanya itu punya hutang sama Shinji ataupun organisasi Alan, walaupun nantinya dia bakalan tetap mencoba untuk menyelamatkan tower radio baru tersebut gitu kan. Ya jadi ini liar banget sih, tapi ya untuk memastikan itu kita harus nunggu dulu lah sampai animenya selesai. Kita ngikutin dulu episode dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan sampai ke episode ke-13 baru kita bisa simpulin ceritanya dari Licorice Recoil ini. Jadi ya kita tunggu aja nanti ke depannya seperti apa. Dan jika kalian punya teori lagi ya cobalah kalian tulis di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan untuk pembahasan mengenai jantungnya dari si Cisato, apakah nanti Cisato bakalan mati di akhir, kita bakalan coba bahas di video yang terpisah. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.